Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Apa kabar Anda semua? Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar walaupun kita berada pada masa pandemi COVID-19. Baiklah Ananda, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi dakwah Rasulullah di Mekah, tepatnya KD 3.10 menganalisis strategi dan substansi dakwah Rasulullah di Mekah. Baiklah Ananda semua, mari kita awali pembelajaran kita dengan membaca Al-Quran. Kita baca Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. Silakan buka Al-Qurannya. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Baiklah Ananda, pada pertemuan ini kita akan membahas yang pertama, kondisi masyarakat Arab sebelum Islam, yang kedua, strategi dakwah Rasulullah di Mekah. Kita mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu kondisi masyarakat Arab sebelum Islam. Kota terpenting dan terkenal di Jazirah Arab adalah kota Mekah. Kenapa? Karena kota Mekah berada di jalur perdagangan yang ramai yang menghubungkan antara Yaman di selatan dan Syria di utara. Ka'bah berada di tengah-tengah kota Mekah yang merupakan pusat keagamaan orang Arab pada waktu itu. Masyarakat Arab dikenal dengan jahiliyah. Anda tahu jahiliyah itu artinya apa? Iya, jahiliyah artinya masyarakat yang masih berada pada kebodohan di bidang moral, etika, norma, dan agama. Masyarakat Arab jahiliyah memiliki kebiasaan buruk seperti suka minum minuman keras, membunuh, berjudi, merampok, dan yang sangat menyedihkan sekali, seorang laki-laki akan merasa malu apabila istrinya melahirkan seorang anak perempuan. Bahkan ia tidak segan-segan untuk mengubur hidup-hidup dan membunuh anak tersebut. Begitulah kondisi masyarakat Arab ketika itu, sangat jahiliyah. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah ke muka bumi ini untuk menegakkan agama Islam dan mengangkat harkat dan martabat kaum wanita. Betapa beruntungnya kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Sudah sepatutnya lah kita bersyukur kepada Allah dan memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Ananda yang berbahagia, para calon penghuni surga, kita lanjutkan pembahasan kita ke pembahasan yang kedua, yaitu strategi dakwah Rasulullah di Mekah. Rasulullah SAW adalah seorang utusan Allah yang bertugas menyeru umat manusia untuk menyembah Allah dan meninggalkan penyembahan kepada selain Allah, menegakkan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sejarah mencatat ada
dua strategi yang digunakan Rasulullah dalam berdakwah di Mekah. Strategi yang pertama yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi atau secara diam-diam yang berlangsung selama lebih kurang 3 tahun. Di awal pertemuan kita tadi, kita sudah membaca Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Ada yang tahu tidak hubungan antara ayat tersebut dengan materi kita hari ini? Ya, hubungannya adalah Surah Al-Alaq ayat 1-5 adalah ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi penanda diangkatnya Nabi sebagai Rasul. Pada awal dakwah Rasulullah SAW, beliau menyampaikan ajaran Islam kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang terdekat. Sehingga dakwah secara sembunyi-sembunyi ini berhasil mengislamkan orang-orang terdekat Nabi, yaitu yang pertama Siti Khadijah yang merupakan istri Nabi, yang kedua Ali bin Abi Thalib yang merupakan sepupu Nabi, yang ketiga Zaid bin Harithah yang merupakan anak angkat Nabi, kemudian yang keempat Abu Bakar Siddiq yang merupakan sahabat Nabi. Kemudian beliau juga berhasil mengislamkan beberapa sahabat dan kerabat lainnya. Nama-nama yang disebutkan tadi dikenal dengan As-Sabiqunal Awwalun, yang artinya orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Strategi yang kedua adalah dakwah secara terang-terangan, berlangsung selama lebih kurang 10 tahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Artinya, sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang telah yang diperintahkan Allah kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Setelah turunnya ayat ini, maka Rasulullah SAW berdakwah secara terang-terangan. Rasulullah SAW mengumpulkan penduduk Mekah di Bukit Safa. Tampak yang hadir pada waktu itu pemuka Quraisy, diantaranya Abu Lahab, Abu Jahal, dan Umar bin Khattab. Ketika Rasulullah menyampaikan ajaran Islam kepada mereka, Rasulullah malah mendapatkan perlakuan kasar, hinaan, dan cacian dari mereka. Walaupun demikian, Rasulullah tetap gencar berdakwah dan menggaungkan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sehingga bergemalah kalimat tauhid tersebut ke seluruh wilayah kota Mekah. Baiklah Ananda, sampai di sini dulu pertemuan kita. Untuk tugas di rumah, silakan Ananda cari informasi tentang substansi dakwah Rasulullah di Mekah. Informasinya dapat Ananda lihat di buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kemudian di kitab Sirah Nabawiyah, dan buku sumber-sumber lainnya. Tetap jaga protokol kesehatan, pakai masker, rajin cuci tangan, dan physical distancing. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita dapat belajar seperti sedia kala. Mari kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.